Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Lambok Neborhu dengan NIM 71822200014 pada kelas akuntansi A 2018 pada mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Jumiadi Awe AKMSI. Di sini saya akan membahas soal mengenai anggaran penjualan. Langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Di sini terdapat data penjualan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada tahun 2015 terdapat penjualan sebesar 182.220.014.000. Pada tahun 2016 terdapat data penjualan sebesar 182.220.015.000. Pada tahun 2017 sebesar 183.220.028.000. Pada tahun 2018 sebesar 183.220.030.000. Pada tahun 2019 sebesar 183.220.031.000 dan pada tahun 2020 sebesar 183.220.033.000. Di sini kita diminta untuk menyusur anggaran penjualan untuk tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan metode yang pertama metode semi average, yang kedua metode momen, yang ketiga metode least square. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu metode semi average. Pada metode semi average ini kita harus membagi data terlebih dahulu menjadi dua kelompok data. Untuk kelompok pertama kita mulai dari tahun 2015 dengan nilai penjualan sebesar 182.220.014.000. Untuk tahun 2016 dengan nilai penjualan sebesar 183.220.015.000 dan untuk tahun 2017 dengan nilai penjualan sebesar 183.220.028.000. Untuk kelompok 2 kita mulai dari tahun 2018 dengan nilai penjualan 183.220.030.000. Untuk tahun 2019 dengan nilai penjualan 183.220.031.000 dan untuk tahun 2020 dengan nilai penjualan 183.220.033.000. Setelah kita membagi data menjadi dua kelompok, kita mencari total, di mana kita menjumlahkan untuk kelompok pertama dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sehingga kita mendapatkan total sebesar 541.660.057.000 dan untuk total kelompok kedua dengan nilai sebesar 549.660.094.000. Setelah kita mendapatkan total, kita harus mencari nilai average-nya, di mana kita harus menggunakan rumus nilai total dibagi 3. Mengapa 3? Karena kita memiliki data sebanyak 3, sehingga kita mendapatkan angka 547.660.057.000 dibagi 3 sehingga mendapatkan nilai average-nya itu sebesar 182.553.352.333 dan untuk nilai average kelompok kedua kita mendapatkan nilai sebesar 183.220.031.033. Setelah kita mendapatkan total dan nilai average, selanjutnya kita harus menentukan skor X-nya. Pada soal kita ini, kita menggunakan data ganjil, sehingga untuk skor X-nya kita meletakkan angka 0 pada data tengah kelompok pertama. Sehingga untuk tahun 2015 kita mendapatkan skor X-nya itu sebesar -1, untuk tahun 2016 skor X-nya 0, untuk tahun 2017 skor X-nya 1, untuk tahun 2018 skor X-nya 2, untuk tahun 2019 skor X-nya 3, untuk tahun 2020 skor X-nya 4. Sehingga kita mendapatkan nilai A yang dimana kita dapat dari nilai average kelompok pertama sebesar 182.553.352.333. Lalu untuk mencari nilai B kita menggunakan rumus nilai average kelompok kedua dikurangi nilai average kelompok pertama dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita memiliki data sebanyak 3 setelah dibagi menjadi dua kelompok, sehingga B sama dengan 183.220.000
31.333 dikurang 182.553.352.333 dibagi 3, sehingga mendapatkan hasil sebesar 222.226.333. Sehingga kita mendapatkan persamaannya, yaitu Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333X. Ketika kita sudah mengetahui persamaannya, maka langkah selanjutnya yaitu kita menentukan forecast untuk tahun 2021 hingga tahun 2025. Langsung saja kita masukkan persamaannya yang tadi, yaitu Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333X, sehingga Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333 dikali 5, dimana kita menggunakan X untuk tahun 2021 yaitu sebesar 5, dimana pada tabel sebelumnya untuk tahun 2020 itu skor X-nya yaitu 4, sehingga untuk tahun berikutnya untuk tahun 2021 kita menggunakan skor X-nya itu sebesar 5, sehingga kita mendapatkan forecast untuk tahun 2021 yaitu Y sama dengan 180.664.484.000. Selanjutnya kita akan mencari forecast untuk tahun 2022. Persamaannya sama seperti persamaan 2021, Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333X. Untuk tahun 2022 ini kita menggunakan X sebesar 6, sehingga Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333 dikali 6, sehingga Y sama dengan 183.886.710.333. Selanjutnya kita mencari forecast untuk tahun 2023, di mana kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333X. Pada tahun 2023 ini kita menggunakan X sebesar 7, sehingga Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333 dikali 7, sehingga Y sama dengan 184.108.936.667. Selanjutnya kita mencari forecast untuk tahun 2024. Kita menggunakan persamaan yang sama juga, yaitu Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333X. Pada tahun 2024 ini kita menggunakan X sebesar 8, sehingga Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333 dikali 8, sehingga kita mendapatkan Y sebesar 184.331.163.000. Untuk yang terakhir kita mencari forecast untuk tahun 2025. Kita menggunakan persamaan yang sama juga, yaitu Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333X. Untuk tahun 2025 ini kita menggunakan X sebesar 9, sehingga Y sama dengan 182.553.352.333 ditambah 222.226.333 dikali 9, sehingga Y sama dengan 184.553.389.333.
Selanjutnya kita masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu metode momen, di mana pada metode momen ini kita harus mencari nilai X, XI kali YI, dan X kuadrat. Metode momen ini juga berbeda dengan metode semi-average, di mana perbedaannya itu terletak pada pemberian skor X-nya. Pada metode momen ini, nilai 0 diberikan pada data pertama, sehingga untuk tahun 2015 dengan nilai penjualan 180.220.014.000 kita berikan skor X-nya itu 0 dan XI kali YI, di mana X-nya itu 0 dan Y itu merupakan data penjualannya, sehingga XI kali YI-nya itu 0 dan X kuadratnya itu juga 0. Dan untuk tahun 2016 dengan data penjualan 180.220.015.000 kita berikan skor X1, XI kali YI, di mana X-nya itu 1 dan YI-nya itu data penjualannya, sehingga XI kali YI untuk tahun 2016 kita mendapatkan 180.220.015.000 dengan X kuadrat sebesar 1. Untuk tahun 2017 dengan data penjualan sebesar 183.220.024.000 dengan skor X-nya itu sebesar 2 dan XI kali YI-nya itu sebesar 366.440.056.000 dengan X kuadrat sebesar 4. Karena X-nya itu 2, jadi 2 pangkat 2 itu menjadi 4. Untuk tahun 2018 dengan data penjualan 180.220.030.030.000 dengan skor X-nya itu sebesar 3 dan XI kali YI yaitu 549.660.090.000 dengan X kuadrat sebesar 9, karena X-nya itu sebesar 3 dan jika kita kuadratkan itu menghasilkan nilai 9. Dan untuk tahun 2019 dengan data penjualan sebesar 183.220.031.000 kita berikan skor X-nya itu sebesar 4 dan XI kali YI-nya itu sebesar 732.880.124.000 dengan X kuadratnya itu sebesar 16, karena X-nya itu 4 jika dikuadratkan menjadi 16. Dan untuk tahun 2020 dengan nilai penjualan sebesar 183.220.033.000 dengan nilai skor X-nya itu sebesar 5, sehingga XI kali YI-nya itu kita mendapatkan sebesar 916.100.165.000 dengan X kuadratnya itu sebesar 25, karena X-nya itu 5 jika dikuadratkan menjadi 25. Sehingga kita mendapatkan jumlah untuk penjualannya itu sebesar 1.097.320.151.000, jumlah X-nya sebesar 15, jumlah XI kali YI-nya sebesar 2.077.300.450.000 dan jumlah X kuadratnya itu sebesar 55. Selanjutnya kita sudah mengetahui bahwa skor X-nya untuk tahun 2021 itu sebesar 6, untuk tahun 2022 sebesar 7, untuk tahun 2023 sebesar 8, untuk tahun 2024 sebesar 9, dan untuk tahun 2025 kita berikan skor X sebesar 10. Selanjutnya untuk mencari persamaan kita harus menggunakan sistem eliminasi dan substitusi, sehingga kita harus menarik dua persamaan. Untuk persamaan yang pertama sama dengan 1.097.320.151.000 kita dapat dari jumlah penjualan pada tabel sebelumnya sama dengan 6A tambah 15B. Di sini nilai A-nya itu sebanyak 6 karena kita memiliki data sebanyak 6, yaitu tahun 2015, tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dan nilai B-nya sebanyak 15 kita dapat dari jumlah X. Dan untuk persamaan yang kedua sama dengan 2.747.300.450.000 kita dapatkan dari jumlah XI kali YI sama dengan 15A tambah 55B. Di sini pada persamaan yang kedua nilai A-nya itu sebanyak 15, kita menggunakan jumlah X, dan untuk nilai B kita menggunakan jumlah X kuadrat. Dan di sini karena kita menggunakan sistem eliminasi, jadi saya mengeliminasi nilai A terlebih dahulu. Untuk menyamakannya, jadi saya kalikan 5 untuk persamaan yang pertama dan saya kalikan 2 untuk persamaan yang kedua. Sehingga untuk persamaan yang pertama kita mendapatkan nilai sebesar 5.486.600.755.100
sama dengan 30A ditambah 75B. Untuk persamaan yang kedua, kita mendapatkan nilai 5.494.600.900.000 sama dengan 30A ditambah 110B. Lalu semuanya kita kurangkan menjadi minus 8.145.000 sama dengan minus 35B. Jadi A-nya ini sudah hangus, jadi B sama dengan 228.575.571 kita dapat dari minus 8.145.000 dibagi 35. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai B, lalu kita mencari nilai A-nya dengan cara substitusi, yaitu kita mengambil dari persamaan yang pertama, yaitu 5.486.600.755.000 sama dengan 30A tambah 75B. Jadi kita masukkan nilai B yang sudah kita dapat sebelumnya, sehingga 5.486.600.755.000 sama dengan 30A tambah 75 kali 228.575.571, sehingga kita mendapatkan 5.486.600.755.000 sama dengan 30A ditambah 17.161.167.857, sehingga 30A sama dengan 5.469.457.587.143 kita dapat dari 5.486.600.755.000 kita kurangi dengan 17.163.167.857. Jadi A sama dengan 182.315.252.905 kita dapat dari 5.489.457.587.143 kita bagi 30, sehingga kita sudah mendapatkan nilai A dan B. Sehingga kita sudah bisa membuat persamaannya itu Y sama dengan A tambah BX, sehingga Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571X. Jadi setelah kita sudah mendapatkan persamaannya, maka kita bisa mencari forecast untuk tahun 2021 hingga tahun 2025. Jadi untuk forecast untuk tahun 2021, kita masukkan saja persamaan yang tadi. Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571X, dimana pada tahun 2021 ini kita menggunakan X sebesar 6, dimana kita sudah mengetahui pada tabel-tabel sebelumnya, sehingga Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali 6, sehingga Y aksen sama dengan 183.686.706.333. Selanjutnya kita mencari forecast untuk tahun 2022. Kita menggunakan persamaan yang sama seperti tahun 2021. Y aksen sama dengan 180.315.252.905 ditambah 228.575.571X. Pada tahun 2022 ini kita menggunakan X sebesar 7, seperti kita tahu pada tabel-tabel sebelumnya, sehingga Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali 7, sehingga kita mendapatkan Y aksen sama dengan 183.915.281.905. Selanjutnya kita mencari forecast untuk tahun 2023. Kita menggunakan persamaan yang sama juga, yaitu Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali X. Pada tahun 2023 ini kita menggunakan X sebesar 8,
sehingga Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali 8, sehingga kita mendapatkan Y aksen sama dengan 184.143.857.476. Selanjutnya kita mencari forecast untuk tahun 2024. Kita juga menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali X. Pada tahun 2024 ini kita menggunakan X sebesar 9, sehingga Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali 9, sehingga kita mendapatkan Y aksen sebesar 184.372.433.048. Yang terakhir, kita mencari forecast untuk tahun 2025. Nah, kita juga menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali X. Pada tahun 2025 ini kita menggunakan X sebesar 10, sehingga Y aksen sama dengan 182.315.252.905 ditambah 228.575.571 dikali 10, sehingga kita mendapatkan Y aksen sama dengan 184.601.8.619. Selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode least square. Metode least square ini berbeda dari metode-metode sebelumnya, di mana pada metode ini kita harus mencari nilai X, X kuadrat, dan XY. Dan perbedaannya itu juga terletak pada pemberian skor X-nya, di mana untuk data genap kita harus meletakkan nilai min 1 dan 1 itu pada data tengah, dan untuk data ganjil kita harus meletakkan angka 0 pada data tengahnya. Karena kita memiliki data genap, maka kita harus meletakkan skor X-nya itu min 1 dan 1 pada data tengah. Sehingga pada tahun 2015 dengan data penjualan 182.220.014.000, kita meletakkan angka skor X-nya itu sebesar min 5. Dengan X kuadrat sebesar 25, kita dapat dari min 5 di pangkat 2 jadi 25, dan nilai XY kita dapat dari X kali Y, yaitu X-nya min 5 dan Y-nya itu 182.220.014.000, sehingga kita mendapatkan nilai X-nya itu sebesar minus 911.100.070.000. Dan untuk tahun 2016 dengan data penjualan 182.220.015.000, kita meletakkan skor X-nya itu sebesar min 3 dan X kuadratnya itu sebesar 9. Karena X-nya itu min 3, kita kuadratkan menjadi 9, dan nilai X-nya itu sebesar 546.660.045.000 kita dapat dari X-nya min 3, Y-nya kita kalikan 182.222.015.000. Untuk tahun 2017 dengan penjualan 183.220.028.000, kita berikan skor X min 1 dengan X kuadratnya itu sebesar 1, karena min 1 dikuadratkan menjadi 1, dan nilai X-nya itu sebesar 183.220.028.000. Di sini kita memiliki data tengah itu pada tahun 2017 dan 2018, sehingga pada tahun 2017 itu kita berikan X-nya itu min 1, dan untuk 2018 kita berikan X-nya itu 1. Jadi untuk tahun 2018-nya dengan data penjualan 183.220.030.000, kita berikan nilai X-nya itu 1 dan X kuadratnya itu 1, karena X-nya itu 1 dikuadratkan menjadi 1, dan X-nya itu sebesar 183.220.030.000. Untuk tahun 2019 dengan penjualan 183.220.031.000, kita berikan skor X-nya 3 dan X kuadratnya itu sebesar 9, karena X-nya itu 3 dikuadratkan menjadi 9, dan X-nya itu sebesar 549.660.093.000. Dan untuk tahun 2020
Dengan penjualan 183.220.033.000, kita berikan skor X-nya itu 5. Dengan X kuadratnya itu 25, kita dapat dari 5 kuadrat menjadi 25, dan XY-nya itu menjadi 916.100.165.000. Nah, di sini kita juga mengingat bahwa skor X-nya itu kita memakai angka ganjil. Jadi seperti di sini untuk 2015 min 5, 2016 min 3, 2017 min 1, 2018 1, 2019 3, 2020 5. Sehingga sudah pasti untuk tahun 2021 itu skor X-nya itu kita berikan angka 7. Untuk tahun 2022 angka X-nya itu 9. Untuk tahun 2023 X-nya 11. Untuk tahun 2024 X-nya 13. Dan untuk tahun 2025 X-nya 15. Lalu kita harus menjumlahkan penjualan X kuadrat dan XY-nya. Jumlah untuk Y-nya itu kita dapat sebesar 1.097.320.151.000. Jumlah X kuadratnya itu kita dapat 70, dan jumlah XY-nya itu kita dapat 8.145.000. Pada metode least square ini kita menggunakan persamaan tren, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan sigma Y atau jumlah Y dibagi N atau jumlah data, dan B sama dengan sigma XY atau jumlah XY dibagi sigma X kuadrat atau jumlah X kuadrat, sehingga A sama dengan sigma Y atau jumlah Y dibagi N atau jumlah data sama dengan 1.097.320.191.000 dibagi 6, karena kita memiliki data sebanyak 6, sehingga A sama dengan 182.886.691.833, dan B sama dengan sigma XY atau jumlah XY dibagi sigma X kuadrat atau jumlah X kuadrat sama dengan 8.145.000 dibagi 70, sehingga B sama dengan 114.287.786. Sehingga kita mendapatkan persamaan tren, yaitu Y sama dengan A tambah BX, sehingga Y sama dengan 182.886.691.833 ditambah 114.287.786X. Karena kita sudah memiliki persamaan trennya, kita bisa mencari nilai tren untuk tahun 2021 hingga tahun 2025. Sehingga nilai tren untuk tahun 2021 itu kita menggunakan persamaan yang sudah kita dapat terlebih dahulu tadi, sehingga Y sama dengan 182.896.691.833 ditambah 114.287.786 dikali X. Pada tahun 2021 ini kita menggunakan X sebesar 7, dimana kita lihat pada tabel sebelumnya, sehingga Y sama dengan 180.886.691.833 ditambah 114.287.786 dikali 7, sehingga Y sama dengan 183.686.706.333. Selanjutnya kita mencari nilai tren untuk tahun 2022. Di sini kita juga menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 180.886.691.833 ditambah 114.287.786X. Pada tahun 2022 ini kita menggunakan X sebesar 9 yang sudah kita ketahui pada tabel-tabel sebelumnya, sehingga Y sama dengan 180.886.691.833 ditambah 114.287.786 dikali 9, sehingga kita mendapatkan nilai Y sebesar 183.915.281.905. Selanjutnya kita mencari nilai tren untuk tahun 2023. Di sini juga kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 182.896.691.833 ditambah 114.287.786X. Di sini kita menggunakan X
sebesar 11, sehingga Y sama dengan 182.886.691.833 ditambah 114.287.786 dikali 11, sehingga kita mendapatkan nilai Y sebesar 184.143.857.476. Selanjutnya kita mencari nilai tren untuk tahun 2024. Di sini juga kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 182.886.691.833 ditambah 114.287.786 X. Di sini kita menggunakan X sebesar 13, sehingga Y sama dengan 184.286.691.833 ditambah 114.287.786 dikali 13, sehingga kita mendapatkan nilai Y sebesar 184.372.433.048. Yang terakhir kita mencari nilai tren untuk tahun 2025. Di sini juga kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu Y sama dengan 182.886.691.833 ditambah 114.287.786 X. Pada tahun 2025 ini kita menggunakan nilai X sebesar 15, sehingga Y sama dengan 182.886.691.833 ditambah 114.287.786 dikali 15, sehingga kita mendapatkan nilai Y sebesar 184.601.008.619. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai soal anggaran penjualan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.